Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan pejuang P3K semua. Di video kali ini saya akan lanjut membahas soal berikutnya di prediksi soal P3K tahap 3. Ya, prediksinya untuk tahap 3 besok, khususnya mata pelajaran seni budaya. Jadi, kemarin soal nomor berapa ya? Di video mana nih? Kalau video sebelumnya nomor 106 ya. Jadi kita lanjut dengan 107. Nah, di soal tahap 2 kemarin ya ditanya mengenai kesenian jatilan. Nah, kesenian jatilan merupakan kesenian yang telah lama dikenal oleh masyarakat kota Yogyakarta dan sekitarnya, bahkan juga di wilayah Jawa Tengah. Jadi, kesenian jatilan juga dikenal dengan nama kuda lumping atau jaran kepang dan kuda kepang. Jadi, seingat saya soal tahap 2 kemarin ditanya mengenai kesenian jatilan. Nah, kesenian jatilan ini ya menggunakan properti apa? Menggunakan properti apa? Jadi jelas di sini menggunakan properti kuda-kudaan atau kuda mainan atau kuda lumping. Jadi kemarin banyak sekali optionnya. Ada menggunakan tongkat, kemudian ada menggunakan payung, ada menggunakan kipas, ada menggunakan kuda-kudaan atau kuda lumping. Jadi jawaban yang benar adalah kesenian jatilan itu menggunakan properti kuda-kudaan atau kuda lumping. Nah, untuk penjelasannya, pagelaran kesenian ini dimulai dengan tari-tarian oleh para penari yang gerakannya sangat pelan, tetapi kemudian gerakannya perlahan-lahan menjadi sangat dinamis, ya, mengikuti suara gamelan yang dimainkan. Kemudian gamelan untuk mengiringi jatilan ini cukup sederhana, hanya terdiri dari drum, kemudian kendang, kenong, gong, dan slompret. Jadi slompret ini mirip seperti trompet ya teman-teman. Yaitu seruling dengan bunyi melengking. Kemudian lagu-lagu yang dibawakan dalam mengiringi tarian jatilan ini biasanya berisikan himbauan agar manusia senantiasa melakukan perbuatan baik. Jadi nilai spiritualnya atau nilai sosialnya. Manusia senantiasa melakukan perbuatan baik dan selalu mengingat pada Sang Pencipta. Jadi ada nilai spiritualnya. Namun ada juga yang menyanyikan lagu-lagu yang lain ya. Jadi itulah penjelasan dari kesenian jatilan. Jadi kesenian jatilan ini berasal dari ya kota Yogyakarta dan sekitarnya, bahkan dikenal di wilayah Jawa Tengah. Jadi kesenian jatilan ini menggunakan properti apa? Ya, menggunakan properti kuda-kudaan atau kuda lumping. Jadi jelas ini teman-teman, jangan sampai teman-teman lupa ya dengan kesenian jatilan ini. Siapa tahu besok ditanya mengenai asal dari kesenian jatilan. Kalau tahap 2 kemarin ditanya mengenai propertinya. Siapa tahu di tahap 3 ini ditanya mengenai tarinya berasal dari mana, kemudian penarinya menggunakan pola rantai apa, kemudian penarinya jumlahnya berapa. Nah, kemudian penarinya perempuan atau laki-laki. Jadi teman-teman harus mencari jawaban itu sedetail mungkin. Kemudian lanjut nomor 108 ya. Ditanya mengenai Gening Sriwijaya. Merupakan lagu dan tarian tradisional masyarakat Kota Palembang, Sumatera Selatan. Melodi lagu Gening Sriwijaya diperdengarkan untuk mengiringi tari Gening Sriwijaya, baik lagu maupun tarian. Ini menggambarkan keluhuran budaya, kejayaan dan keagungan kemaharajaan Sriwijaya yang pernah berjaya mempersatukan wilayah Barat Nusantara ya. Jadi soal di tahap 2 kemarin ya ditanya mengenai tari Gening Sriwijaya ini berasal dari mana? Nah, jadi jelas teman-teman berasal dari Palembang atau Sumatera Selatan. Jadi siapa tahu di tahap 3 besok tidak ditanya mengenai daerahnya ya, melainkan mengenai menggunakan pola lantai apa, nah, kemudian menggunakan properti apa dalam tariannya, kemudian jumlah penarinya berapa, apa makna dalam tarian tersebut. Nah, jadi teman-teman harus mencari sedetail mungkin jawaban yang kemungkinan keluar di tahap 3 besok.
Di video sebelumnya juga saya sudah bahas, kalau di tahap 1 kemarin tuh ditanya mengenai makna dari tari Gending Sriwijaya. Sedangkan di tahap 2 ini ditanya mengenai, tari Gending Sriwijaya itu berasal dari daerah mana. Nah, lihat, perbedaan soalnya itu tetapi masih menggunakan, eee, kata kunci Gending Sriwijaya. Siapa tahu di tahap 3 besok ditanya mengenai pola lantainya. Oke, kita lanjut, nomor 109. Alat yang digunakan dalam pembuatan patung dengan bahan dasar kayu jati dan kayu mahoni yaitu apa? Alat apa? Jadi perlu teman-teman ketahui di modul P3K yang dikeluarkan oleh Kemendikbud juga, di sana sudah dijelaskan bahwa, bahan dasar dalam pembuatan patung itu ada tingkatannya, ada yang lembek ya, kemudian ada yang sedang, kemudian ada yang keras. Nah, di sini ditanyakan mengenai bahan dasar kayu jati dan kayu mahoni. Perlu teman-teman ketahui kayu jati dan kayu mahoni itu yaitu bahan dasar dalam pembuatan kayu yang sangat keras sekali. Berarti membutuhkan alat yang sangat kuat, yang sangat kuat juga, yaitu pahat dan alat ukir. Jadi di slide ini sudah saya tampilkan contoh-contoh pahat ya. Ya, dengan jenisnya berbeda, dengan fungsi-fungsi yang berbeda. Kemudian di sebelah kanan ini juga ada alat ukir nama. Jadi alat ukir untuk mengukir kayu yang bahan dasarnya yang bisa kita kategorikan yang sangat keras sekali, itu kayu jati dan kayu mahoni. Di optionnya kemarin tuh banyak sekali pilihannya. Ada menggunakan apa? Bucir, nah, ada menggunakan pahat saja, ada menggunakan alat ukir saja, dan yang lebih tepatnya itu jawabannya itu menggunakan pahat dan alat ukir. Jadi seperti teman-teman jawabannya. Jadi teman-teman juga harus mempelajari juga bahan dasar yang sedang menggunakan alat apa. Jadi nggak mungkin dia menggunakan alat yang digunakan untuk bahan keras. Jadi teman-teman baca di modul P3K yang dikeluarkan oleh Kemendikbud. Oke, kita lanjut nomor 110 ya. Nah, ini sangat gampang sekali bagi yang mengajar SMP, jenjang SMP kelas 8 pasti tidak asing lagi dengan materi yang satu ini, yaitu bernyanyi secara unisono. Yang kemarin ditanyakan bernyanyi satu suara secara berkelompok, yaitu bernyanyi apa? Jadi di optionnya ada bernyanyi akapela, kemudian ada bernyanyi solo, kemudian ada bernyanyi unisono. Jadi jawaban yang tepat yaitu bernyanyi secara unisono. Unisono itu seperti paduan suara. Apa tuh unisono? Bernyanyi satu suara tapi secara berkelompok. Itulah pengertian dari bernyanyi secara unisono. Oke, kita lanjut nomor 111. Ditanyakan mengenai alat musik mandolin. Berapakah jumlah dawai atau senar pada alat musik mandolin? Jadi teman-teman bisa melihatnya di sini ada berapa bagian untuk menyetem gitar. Berarti jumlah senar gitar berdasarkan jumlah bagian nyetem ini. Kalau di sini ada 8, otomatis ya jumlah senarnya ada 8 ya. Setelah saya diskusi dengan teman-teman juga, ada yang jawabannya 6 juga, ada yang jawabannya 8 juga, ada jawaban yang 10 juga. Jadi setelah saya cari jawaban yang tepat, ternyata jumlah alat musik mandolin itu berjumlah 8 senar. Alat musik mandolin adalah sebuah alat musik petik tradisional yang mempunyai senar dan dimainkan seperti biola. Sering dipakai untuk mengiringi tari rudat dan lagu-lagu tradisional. Jadi alat musik ini dapat dipadukan dengan alat musik lainnya untuk mengiringi lagu tradisional. Cara bermain alat musik ini, alat musik mandolin maksudnya mirip dengan gitar. Kalau gitar itu dipetik, berarti mandolin juga dipetik. Kemudian jumlah senar alat musik ini ya berbeda dengan gitar. Berarti ada kata kuncinya berbeda. Berarti kalau jika ada kata kunci berbeda, berarti
jumlah senar pada alat musik mandolin itu selain dari 6, kemungkinan di atasnya ada 8, ada 10. Ternyata di sini jumlah bagian untuk menyetemnya ada 8. Lihat teman-teman di slide ini, berarti bisa kita simpulkan bahwa alat musik mandolin itu memiliki 8 senar. Jadi sudah jelas teman-teman ya. Kemudian alat musik ini berasal dari Italia. Jadi itulah jawaban berapakah dari pertanyaan jumlah alat senar dalam alat musik mandolin. Jadi ada 8. Oke, kita lanjut nomor 112. Alat musik mirip bukan musim ya, musik ya. Jadi salah saya menulisnya. Alat musik yang mirip dengan cangkang kerang yaitu alat musik apa? Nah, di soal tahap 2 kemarin ya ditanyakan mengenai alat musik ini yang mirip dengan cangkang kerang. Kemudian optionnya ada apa? Maracas, kemudian ada fu. Nah, ada fu itu kerang juga, tapi berasal dari Papua, tapi dengan cara ditiup. Sedangkan itu kalau alat musik fu. Sedangkan maracas itu digoyang atau dipukul. Kemudian ada pilihannya kastanyet, kemudian ada pilihannya biola atau lupa saya. Jadi yang jelas alat musik yang mirip cangkang kerang itu kastanyet. Kastanyet ini menghasilkan bunyi atau suara tanpa nada, sebab merupakan jenis alat musik ritmis ya. Jadi kastanyet ini merupakan alat musik ritmis yang suaranya mirip seperti suara tepuk tangan dan cuman saja suaranya lebih keras dari tepuk tangan. Jadi contohnya seperti itu teman-teman. Jadi sangat jelas sekali alat musik kastanyet ini mirip seperti cangkang kerang ya, terdiri dari 2. Nah, ada 2 seperti bulatan kemudian ditepuk seperti tepuk tangan. Kemudian fungsi dari alat musik ritmis termasuk alat musik kastanyet ini yaitu untuk koreografi ya, kemudian yang kedua untuk mengiringi lagu yang memiliki melodi, kemudian harmonisasi yang indah, kemudian mengatur jalannya irama, kemudian fungsi lainnya yaitu mengatur tempo ya, kastanyet ini mengatur tempo, kemudian fungsi yang terakhir yaitu pengarah irama lagu. Jadi itulah 6 fungsi dari alat musik kastanyet. Oke, kita lanjut teman-teman nomor 113 ya. Ditanyakan masih mengenai kastanyet. Kalau nggak salah saya ingat kemarin pertanyaan tentang alat musik kastanyet ini secara berurutan. Mulai dari alat musik ini berasal dari mana, kemudian alat musik yang mirip cangkang kerang itu disebut alat musik apa, dan yang terakhir cara memainkan alat musik kastanyet. Itu tepat pada pertanyaan 113. Cara memainkan alat musik kastanyet yaitu alat musik ini terdiri dari sepasang keping kayu ya. Kayu keras berbentuk cekung atau gading gajah. Kastanyet ini dimainkan dengan cara, perhatikan teman-teman. Kastanyet ini dimainkan dengan cara meletakkannya di tangan kiri ya, di tangan kiri teman-teman ya. Lalu tangan kanan menepuk tangan kiri yang memegang kastanyet. Jadi caranya meletakkan di tangan kiri ya. Lalu tangan kanannya menepuk tangan kiri yang memegang kastanyet tadi. Jadi itulah cara memainkan alat musik kastanyet. Jadi sampai di sini saja teman-temannya pembahasan video untuk prediksi soal P3K tahap 3. Jadi silakan teman-teman selalu memantau channel ini agar dapat melihat updatean mengenai prediksi soal P3K ya, tahap 3. Jadi teman-teman jangan sampai lupa untuk selalu menyimak, kemudian selalu menulis ya, sambil menulis sambil menyimak agar apa yang kita pelajari berbekas di pikiran kita, di otak kita. Oke.
Itu saja pembahasan video kali ini, ya jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kemudian share ke teman-teman kalian yang mengikuti ujian P3K tahap 3 besok, ya. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.